Carrier Osprey Talon 33. Jadi gue pilih carrier ini karena carrier gue sebelumnya kan tinggi-tinggi, gede-gede, yang ukurannya sekitar 60 liter. Jadi saat ini gue pilih carrier yang lebih kecil sedikit, tapi cukup untuk dibawa camping sekitar 2-3 hari lah. Berat Carrier Osprey Talon 33 ini sekitar 1 kg. Jadi ini cocok banget kalau untuk kalian yang suka naik gunung dengan ultralight. Sekarang kita balik ke area belakang. Osprey di sini dia pakai back system airscape. Gua suka banget untuk back system yang modelnya airscape kayak gini. Kenapa? Karena dia menurut gue jauh lebih safety sih ketimbang yang ininya tuh kebuka gitu, ngeplong gitu. Gue kurang suka yang kayak gitu. Karena apa? Kan biasanya kalau kita naik bis nih, itu suka nyangkut tuh. Entah itu trekking pole, entah itu tas-tas yang lain, atau besi-besi yang ada di tempat bagasi mobil. Itu suka nyangkut. Kadang makanya ininya lebih cepat robek. Tapi kalau ini sih enggak. Ini yang gue suka nih, back system yang kayak gini. Jadi dia nggak bisa tertutup. Jadi dia tertutup. Dan di sini juga untuk udara juga enak gitu. Jadi pengaturan torsonya itu ada di sini. Kenapa enggak? Pengaturan torsonya ada di sini. Tapi dia hanya untuk M sama L aja size-nya. Uniknya dari Carrier Osprey ini adalah water breather-nya. Jadi tempat water breather itu dia ada di belakang. Ada di sini. Kan biasanya kalau yang lain kan ada di dalam tas, itu repot kan. Kalau dia ada di luar sini, jadi nggak perlu bongkar-bongkar dalamnya lagi untuk masuk atau keluarin water bladder. Udah ada penempatannya di luar, jadi gampang banget. Dan kalian bisa taruh selangnya di sini, bisa. Ini yang gue suka dari Osprey Talon 33, karena memang kenapa sih dia taruh water bladder-nya di luar? Karena memang tas ini didesain bukan hanya untuk naik gunung aja gitu, tapi untuk bersepeda atau traveling biasa juga enak. Kalau gue memang sukanya kayak gini. Jadi tas yang nggak begitu besar tapi cukup. Ini kantongnya besar banget. Bisa taruh HP atau kamera mirrorless juga bisa di sini. Ini gede banget. Paket ini kiri kanan di sini. Jadi Carrier Osprey Talon 33 ini dia memiliki ada satu kantong di sini. Ini mesh. Jadi kalian nih bisa nyimpan apa aja di sini. Tapi biasanya sih pergunakan kantong ini untuk yang barang-barang yang paling cepat diambil, seperti flash sheet atau raincoat. Ini bisa ditaruh depan. Dan bagusnya lagi dia lentur ya, mesh ini lentur banget. Jadi bisa diisi sampai gede begini. Ini bagus lah untuk mesh kayak gini, gue suka. Kan biasanya ya pada kaku ininya. Gue kurang suka kalau yang agak kaku gitu. Makanya gue bilang Carrier ini walaupun 33, ini recommended banget nih buat dipakai 2-3 hari. Dan kerennya lagi, Carrier ini kalau misalkan bisa diperkecil dia, ditarik aja ininya, disempitin, itu bisa dipakai buat main sepedahan, atau bisa juga buat lo pakai summit juga bisa. Jadi ketika diambil barang-barangnya, terus talinya dikecilin, dia jadi lebih terlihat kecil. Gue sih lebih pilih pakai Carrier yang kayak gini aja gitu. Tinggal dalamnya dikeluarin, isi yang bener-bener keperluan untuk summit. Jadi lebih nyaman aja. Terus kita ke sampingnya. Di sini juga ada rubber mesh-nya nih. Ini luas banget kantongnya nih. Ini luas banget.
Kalau misalkan kalian isi 1 botol air minum, air mineral, ini nggak bakal jatuh karena ini kuat banget. Dan ini meshnya lentur banget. Ini untuk kantong sampingnya, paket sampingnya. Ini juga sama, kiri kanan ya. Terus di samping sini juga kita bisa taruh tracking pole di sini, taruh di sini. Untuk tracking pole kanan kiri. Untuk di carrier Osprey Talon 33 ini dia nggak ada tali bawah ini ya. Biasanya buat naruh matras tuh orang-orang tuh di bawah, kan ada tuh tali biasanya. Nah biasanya tuh buat taruh matras. Tapi untuk di Osprey Talon 33 ini nggak ada. Dan dia juga belum dapat rain cover gitu. Biasanya kalau di carrier lain kan ada sletingnya di sini, terus ada bisa buka rain cover. Nanti kalau mau pakai rain cover kita harus beli sendiri, terpisah belinya kayak gitu. Lalu di pocket atasnya seperti carrier-carrier pada umumnya, Osprey memiliki kantong yang lebih besar dari yang lain kalau menurut gua sih gitu. Dan di dalamnya pun dia juga punya kantong, ini kantong jaring gitu. Nah di sini gue biasanya taruh HP, peralatan-peralatan yang penting lah, gue taruh di sini. Oh iya, untuk headlamp gue juga biasanya taruh di sini. Oke, headlamp, handphone, apapun yang elektronik yang paling dibutuhkan lah lagi di gunung, semua gue taruh di sini. Bahkan P3K pun gue taruh di sini, di kantong kecil ini. Jadi biar semua serba cepat. Tapi ini asli, carrier ini kelihatannya kecil, tapi pas gue lebar-lebarin gitu semua nih, kayak tali-talinya gini, itu bener-bener gede banget dalamnya, luas. Jadi ini sangat-sangat cukup sih Osprey Talon 33 ini buat lo pakai camping 2-3 hari. Tapi kalau saran gue, kalau misalkan tenda, lo hanya bisa bawa tenda yang ukurannya 1-2 orang aja. Nggak bisa lebih dari itu karena dia nggak begitu cukup kayaknya. Takutnya nanti untuk barang-barang yang lain malah terabaikan gitu. Dan yang paling kerennya dari Osprey itu adalah garansinya, men. Osprey itu mengasih garansi kepada kita itu seumur hidup. Ya kan, dari garansi seumur hidupnya kita bisa lihat betapa percaya dirinya sebuah perusahaan besar yang memberikan garansi seumur hidup ini kepada produknya gitu. Berarti produknya memang benar-benar berkualitas. Kalau kita lihat juga dari segi jahitannya, Osprey itu paling rapih. Ini menurut gue ya, yang pernah gue lihat, dan gue pernah pakai juga beberapa merek carrier yang lain. Ini carrier keempat gue. Nah dari carrier keempat gue ini, gue sangat suka dengan desainnya, kerapihannya, elegannya, pokoknya semuanya lah. Jahitannya juga bener-bener rapi banget deh. Oke, gitu aja review dari gue tentang carrier Osprey Talon 33 ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang mau cari carrier